Ingwer Ludwig Nommensen lahir di Nordstrand, Denmark, kini Jerman, pada 6 Februari 1834. Dia adalah seorang penyebar agama Kristen Protestan di antara suku Batak, Sumatera Utara. Saat berusia 12 tahun, Nommensen mengalami kecelakaan. Ia ditabrak kereta kuda yang menggilas kakinya sampai patah. Keadaan yang demikian memaksanya untuk berbaring di tempat tidur berbulan-bulan lamanya. Kehidupan kerohanian Nommensen adalah seorang Kristen yang taat. Ini dibuktikan pada saat dokter mengatakan bahwa kakinya harus diamputasi, namun dirinya justru meminta kepada ibunya untuk berdoa agar kakinya tidak perlu diamputasi. Nazar pun terucap dari mulutnya, jika doa ibunya terkabul, maka ia akan memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Kristus. Doa pun dikabulkan Tuhan. Ia disembuhkan. Untuk itu dia melaksanakan nazarnya, menyerahkan kepada ladang Tuhan untuk mengabarkan Injil. Nommensen lalu mematangkan pengetahuannya tentang Injil dengan kuliah teologi ketika berusia 23 tahun. Hingga ia lulus dan ditahbiskan menjadi pendeta pada 13 Oktober 1861. Setelah mendapatkan informasi lebih jauh tentang Batak, maka pada 24 Desember 1861, ia pun berangkat dengan kapal Partinax menuju Sumatera dan tiba di Padang pada 16 Mei 1862. Dari sana ia kemudian meneruskan perjalanannya ke Barus melalui Sibolga. Di Barus, sinilah pertama kali ia bertemu langsung dengan orang Batak. Ia menetap di Barus beberapa saat untuk mempelajari bahasa Batak, adat Batak, dan adat Melayu. Ia tak lama di sana. Nommensen kemudian pergi menuju Sipirok. Kemudian mendirikan gereja pertamanya di Parosorat. Terus menelusuri perkampungan Batak hingga ke perkampungan Selindung. Naik ke perbukitan, di mana dari bukit itu tampak negeri Tarutung. Dirinya merenung dan berpikir kemana arah langkah selanjutnya. Suatu kali di puncak Siatas Barita, kini disebut Salib Kasih, dalam adat setempat, nenek moyang mereka meminta korban sanak keluarga. Kemudian korban pun disembelih, yang darahnya dipersembahkan kepada nenek moyang mereka. Nommensen mengarahkan agar persembahannya melalui doa kepada Tuhan, karena jelas roh yang masuk itu bukan roh nenek moyang, melainkan roh jahat. Walau mereka tadinya tidak mau peduli, bahkan Nommensen akan dibunuh, namun dengan kegigihannya, akhirnya mereka bisa mengerti. Setelah berhasil menjalin persahabatan dengan raja-raja yang paling berpengaruh di Selindung, Raja Amandari, dan Raja Pontas Lumban Tobing, para raja inilah yang menentukan berhasil atau tidaknya usaha misi, karena mereka merupakan tokoh yang sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Saya saksikan di sini adalah tugu peringatan Nommensen. Di sinilah pertama sekali Nommensen diterima oleh orang-orang Batak di Saitni Huta ini. Lalu dia membangun perkampungannya dan rumahnya di sini. Dan di sinilah orang-orang pertama Kristen yang menerima Injil dikumpulkan. Dan itulah sebabnya kampung ini disebut Huta Damai, tempat perdamaian. Orang-orang Batak yang berdamai dengan sesamanya, berdamai dengan Tuhannya juga. Dari sini kemudian pindah ke daerah sana yang disebut Huta Damai 2. Di situ dia mendirikan gereja. Gereja kecil itu adalah gereja yang pertama kali didirikannya ketika menginjakan kakinya di daerah Selindung, Tarutung. Strategi misi yang dikembangkan Nommensen ialah mengubah strategi penginjilan awal yang menekankan konversi perorangan dengan mengembangkan strategi
yang menekankan konversi kelompok, baik keluarga maupun keseluruhan komunitas kepada iman Kristen. Kita sekarang masuk di ruangan gereja HKBP Damai, salah satu gereja tertua yang didirikan oleh Nomensen. Kita bisa melihat dari desain ini, dari altarnya juga dari balkonnya, ini mengambil alih gereja Nomensen di Nostra, dan kita masih lihat semua bangunan ini masih bagus dan utuh, baik kayu-kayunya walaupun sudah lebih 100 tahun, karena kayu-kayu yang ada di sini diambil dari pegunungan-pegunungan yang ada di Rura Selindung ini. Inilah bukti sejarah yang kita lihat bahwa Nomensen membawa juga bentuk-bentuk pembaruan dalam kehidupan orang Batak, termasuk arsitek dari gedung-gedungnya yang dulu hanya mungkin punya satu pintu dan jendela, tapi sekarang dia bisa menjadi contoh untuk orang Batak bagaimana membangun satu bangunan yang bagus, yang sehat untuk ditempati bersama. Dari sini kemudian beliau pindah ke PA Raja, dan dari sana beliau memimpin HKBP kemudian, dan sampai sekarang Ekorus tinggal di PA Raja Tarutung. Kemudian atas tawaran Raja Pontas, Nomensen menuju PA Raja, yang kini menjadi pusat gereja HKBP. Ini Opui tinggal di sini dengan ibu, rumah yang kecil ini. Nah, kita mau bangun ini menjadi satu tempat penginapan yang baik, yang layak, dan kita sebut nanti namanya Sopo Nomensen. Sementara kita bangun ini rumah untuk nanti pucuk pimpinan. Beliau ini Raja Pontas ini seorang tokoh, raja dari desa-desa yang sangat terkenal di Selindung ini. Dia akhirnya menerima Nomensen dan memindahkan kantor pusat ini dari Kutadame ke PA Raja. Jadi makanya dia sangat terkenal, jadi dianggap raja pertama orang Batak yang menerima Nomensen, sehingga begitu cepat perkembangan kekristenan. Dalam menyampaikan Injil, Nomensen dibantu oleh Raja Pontas Lumban Tobing, Raja Batak pertama yang dibaptis. Benih-benih itu telah berbuah dengan lahirnya gereja-gereja sebagai buah misi Zending inkulturatif yang tidak melupakan keaslian budaya setempat dalam pelaksanaan rutinitas ibadah. Atas jasanya itu, RMG kemudian mengangkat Nomensen menjadi Eporus pada tahun 1881 hingga akhir hayatnya. Ketika itu, HKBP Damai Said Huta dilanda banjir berkali-kali, sehingga istri dari Bapak Nomensen ketika itu jatuh sakit, sehingga Nomensen menjumpai Raja Pontas, meminta kesediaan beliau untuk mencarikan tanah supaya gereja Damai Said Huta, HKBP Damai Said Huta bisa pindah dari tempat tersebut. Lalu Bapak Raja Pontas Lumban Tobing menunjukkan tempat ini sekaligus memberikan tempat ini ketika itu sebuah perbukitan mencakup gereja ini sampai dengan kantor pusat HKBP. Semua arsitek di gereja ini itulah mengadaptasi juga, ya, meniru gereja yang di Nostra, sama seperti di Kutadame bentuk dari altar ini sebenarnya. Kita lihat juga balkonnya, ya sama persis seperti apa yang di Kutadame, cuma gereja ini lebih besar dari apa yang kita saksikan kemarin di Kutadame.
Konon di belakang ini sebenarnya dulu begitu didirikan ini gereja ini didirikan juga rumah sakit. Itu rumah sakit itu makanya kita katakan para sendeling itu sekaligus bersama-sama membangun bukan hanya unsur rohaninya seperti yang kita kenal, tapi juga kesehatannya, juga dengan pendidikannya. Tahun 1890 Nommensen datang ke Sigumpar, di mana pada waktu itu banyak terjadi pergumulan. Nommensen bekerja dengan berdiskusi bersama tokoh yang bergumul. Hasilnya, mereka yang bergumul akhirnya damai, bahkan memberikan lahan untuk dibangun rumah tinggal bagi Nommensen. Dari Sigumparlah, Nommensen melakukan aktivitasnya, baik ke Tarutung, Simalungun, Samosir, dan daerah Danau Toba lainnya, menggunakan kapal atau solu dari Sigumpar. Gereja ini dibangun di tanah yang demikian luas, demikian asri, karena memang dulu gereja ini dilengkapi dengan pertanian, dilengkapi juga dengan sekolah-sekolah, juga balai pengobatan. Dari sinilah dia memimpin HKBP yang sudah berdiri sejak tahun 1961. Beliau dengan beberapa sending dengan naik sampan menyebarkan Injil di Pulau Samosir, tapi lebih jauh lagi dia meminta izin untuk menyebarkan Injil ke daerah Simalungun, bahkan sampai ke Sumatera Timur dan Medan. Kita melihat juga arsitek dari gereja ini hampir tidak ada bedanya dengan apa yang kita saksikan di Utadame, apa yang kita saksikan juga di PA Raja Tarutung. Ini menjadi satu bentuk atau model gereja yang dibangun para sendeling waktu itu, terutama Nommensen, yang konon ini mengambil bentuk dan arsitek dari gereja-gereja di Jerman, khususnya gereja Nostran. Nommensen wafat pada 23 Mei 1918 dan dimakamkan di Desa Sigumpar, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir. Nommensen kini dikenang dan dipanggil dengan gelar kehormatan Opui atas peran dan perjuangannya, sehingga bangsa Batak menganggapnya sebagai Apostel Batak. Dr. J.L. Nommensen, Eporus pertama HKBP yang telah menyebarkan Injil hampir di seluruh tanah Batak. Beliau di Sigumpar ini bekerja selama 28 tahun. Pada tanggal 23 Mei 1918 beliau mengakhiri hidupnya, sehingga dia memenuhi janjinya bahwa dia akan menyerahkan seluruh kehidupannya di tanah Batak ini. Bersama-sama dengan beliau juga istrinya tercinta juga dimakamkan di tempat ini, tapi juga anaknya ada di sebelah, yang sebelah kanan ini dan di sebelah kiri ini, bersama-sama dengan beberapa misionaris dan keluarga dan anak-anaknya. Demikian saudara-saudara, kita melihat pengabdian daripada Nommensen yang membuahkan buah yang sangat besar, yang sangat banyak dan sangat berguna, sebagaimana panggilan daripada Tuhan Yesus yang dikatakan dalam Yohanes 15 itu, Tuhan yang memilih dia untuk pergi berbuah dan berbuah banyak. Itulah yang kita rasakan dalam kemajuan dan kehidupan orang Batak sekarang ini. Tuhan tolong pulihkan